92,5 Maestro FM House with the Sound. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro dimanapun berada. Tentu saya bersuka cita sekali saat ini boleh menemani Sobat Maestro. Saya Mitzi Anggriani untuk hadir kembali bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama kembali mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita sekalian. Baiklah Sobat Maestro, kita siapkan satu ayat saja dari 2 Korintus pasal 2 ayat 14. 2 Korintus pasal 2 ayat 14 kita akan siapkan bersama-sama. Dan mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah kita minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Bapa, saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan terlebih lagi kami diberi kerinduan, hati yang haus akan firman Tuhan. Biarlah saat ini juga kami mohon pimpinanmu ya Bapa, untuk kami bisa mengerti apa yang akan kami dengar. Kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau yang menyucikan kami dengan kuasa darah Yesus Kristus, melayakkan kami di hadapan Tuhan, dan berbicaralah kepada kami ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, 2 Korintus pasal 2 ayat 14 demikian bunyinya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sobat Maestro, hari demi hari dalam kehidupan kita ini sepertinya semakin diwarnai dengan lebih banyak lagi tantangan, lebih banyak lagi kesulitan, dari yang kecil sampai yang besar ya. Juga tentunya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita juga tidak luput dari masalah, tidak luput dari pergumulan, tidak luput dari kesulitan hidup. Karena memang itulah warna dari kehidupan. Bagaimanapun sulitnya keadaan kita Sobat Maestro, firman Tuhan menjanjikan bahwa kita akan selalu berada dalam kemenangan. Dikatakan tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Jadi itulah janji Tuhan bagi kita sekalian. Kita akan tetap bisa berkembang, bisa maju, bisa bertambah ya di dalam segala kesulitan, persoalan apapun tantangannya. Kalau dibabat, kita akan semakin merambat. Kalau terjepit, akan melejit. Kalau ditebang, semakin berkembang. Nah, Sobat Maestro, tentunya orang yang berharap kepada Tuhanlah akan mengalami, akan diberkati, akan mendapat kekuatan di tengah kesulitan, dan akan mendapatkan kemenangan. Bagaimana kita bisa tetap menang Sobat Maestro di dalam kesulitan sekalipun? Tentu dengan bercermin kepada perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Hari ini kita akan belajar 3 hal supaya kita bisa tetap maju, tetap menang, mempunyai kemenangan di dalam segala kesulitan. Yang pertama Sobat Maestro, kita harus menghadapi setiap tantangan hidup ini dengan iman tentunya. Iman ini penting sekali Sobat Maestro. Dalam Yosua pasal 3 ayat 14-16 dikatakan demikian, saya akan bacakan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepiannya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di depan Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Sobat Maestro, kehidupan orang Kristen juga diibaratkan dengan perjalanan seperti bangsa Israel di padang gurun menuju tanah perjanjian. Setelah berjalan selama bertahun-tahun,
Mereka sampai di tempat perhentian terakhir sebelum bisa masuk ke tanah Kanaan. Tetapi masih ada penghalang, yaitu Sungai Yordan. Begitu mereka berhasil menyeberangi Sungai Yordan, itu berarti mereka sudah memasuki tanah perjanjian. Tetapi Sobat Maestro, Sungai Yordan sedang meluap karena sedang musim menuai. Dan mereka harus menunggu beberapa bulan sampai air sungai itu mengering, sehingga mereka bisa berjalan di atasnya dan berjalan ke seberang. Dan ini adalah pemikiran paling sederhana dan logis yang bisa dipikirkan. Tetapi Allah mendesak mereka untuk segera masuk ke Kanaan. Karena kalau mereka menunggu sampai mengering, itu berarti musim menuai telah lewat. Dengan demikian tidak ada berkat bagi mereka. Kalau demikian juga begitu mereka sampai ke Kanaan, mereka akan kelaparan. Jadi satu-satunya hal yang harus mereka lakukan adalah menyeberang Sungai Yordan. Nah, Sobat Maestro, di dalam kehidupan kita juga kesulitan, tantangan hidup bagaikan Sungai Yordan yang menghalangi kita. Tapi yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghadapi tantangan dengan iman. Seperti bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan, demikian kita juga harus berani menyeberangi hambatan, menyeberangi masalah, menyeberangi tantangan kesulitan apapun, tentunya dengan iman. Di seberang Sungai Yordan akan ada tuaian. Di balik kesulitan akan ada berkat. Tuhan sudah menyediakan berkat yang luar biasa bagi kita. Semakin besar Sungai Yordan, semakin besar tuaian yang akan kita dapatkan. Sobat Maestro, Sungai Yordan itu tidak terbelah ketika mereka berdoa, ketika mereka bersujud, ketika mereka berunding, walaupun semuanya itu baik. Tetapi mereka baru melihat Sungai Yordan terbelah ketika mereka melangkah dengan iman. Begitu mereka melangkah dengan iman, maka mujizat terjadi. Sobat Maestro, setiap dari kita juga pasti memiliki pergumulan. Ada tantangan hidup, ada kesulitan, mungkin ada sakit penyakit. Berdoalah kepada Tuhan, mintalah kemantapan hati untuk melangkah dengan iman. Kalau Tuhan sudah memberi tanda, melangkahlah dengan iman dan mujizat akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Sobat Maestro, melangkah dengan iman untuk menghadapi tantangan itu begitu penting. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Apa yang firman Tuhan katakan? Melangkahlah bersama dengan Tuhan. Sobat Maestro, pasti setiap pergumulan pribadi kita masing-masing berbagai macam, berbeda satu dengan yang lain. Demikian juga dengan langkah iman yang harus kita ambil. Tuhan akan berbicara spesifik kepada setiap kita ketika kita bergumul, ketika kita berdoa, ketika kita minta supaya kita punya hati yang berani melangkah dengan iman. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita mendengarkan firman. Betapa pentingnya kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Sebab Tuhan pasti berbicara kepada setiap kita lewat firman-Nya. Tuhan akan membuat kita berani untuk melangkah dengan iman firman yang kita dapatkan. Setiap kita mungkin berbeda satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan juga akan berbeda bicara kepada setiap pribadi kita masing-masing. Dengan spesifik, dengan khusus. Tuhan akan berkata-kata kepada kita sekalian lewat firman-Nya. Dan biarlah firman iman itu, iman firman yang akan kita lakukan. Melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Yang kedua, setelah kita mendapatkan keberanian untuk melangkah dengan iman, kita juga harus ingat akan Tuhan, kebaikan Tuhan, Sobat Maestro. Kita harus mendirikan peringatan bagi Tuhan untuk mengingat kasih setia Tuhan sepanjang kehidupan kita. Dan itulah yang akan membuat kita tetap bisa kuat di tengah kesulitan. Kita akan bisa tetap berkembang, maju terus, tegar saat melewati kesukaran. Yosua 4 ayat 1-3 saya akan bacakan Sobat Maestro. Yosua 4 ayat 1-3 dikatakan demikian. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi Sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang.
seorang dari tiap-tiap suku. Dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berpijak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Kemudian ayat 6 dan 7 melanjutkan demikian. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberang sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu, batu-batu itu akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Sobat Maestro, untuk bisa kuat di tengah kesukaran, kita harus selalu ingat akan kasih setia dan kebaikan Allah kepada kita. Kita harus memiliki dan menyimpan kenangan manis dengan Allah di benak kita. Kita harus membangun, dalam tanda kutip, membangun museum dalam hati kita. Mengoleksi kebaikan Allah bagi kita. Dan itu bisa berupa catatan-catatan tentang jawaban doa yang sudah kita dapatkan. Atau ada hal-hal yang kita bisa ingat untuk menjadi sebuah peringatan bagi kita tentang kebaikan Allah. Ya Sobat Maestro, setiap kita pasti punya kenangan. Kenangan apa yang kita koleksi, yang kita simpan, yang kita kenang dari apa yang sudah Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 37, ketika Samuel berhadapan dengan raksasa, ketika Daud berhadapan dengan raksasa Filistin bernama Goliat, dikatakan demikian. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Sobat Maestro, Daud mengatakan bahwa Tuhan sudah pernah menolongnya. Dan Daud mengingatkan tentang bagaimana Tuhan melepaskan Daud dari cakar singa, dari cakar beruang, ketika dia harus menghadapi raksasa Filistin yaitu Goliat, yang bernama Goliat. Dia mengingat, dia punya koleksi kebaikan Tuhan. Dia punya kenangan kasih, kenangan yang manis dari Tuhan, yaitu ketika Daud pernah menghadapi cakar singa dan cakar beruang. Dan pada saat dia menghadapi Goliat yang besar, tinggi dan menakutkan, Daud ingat. Dan dia mengeluarkan koleksi kenangan manisnya bersama dengan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan yang pernah melepaskannya dari cakar singa dan beruang. Dan saat berhadapan dengan Goliat, Daud percaya bahwa Tuhan akan melepaskannya juga dari tangan orang Filistin itu, yaitu dari masalah yang lebih besar yang sedang dihadapinya. Sobat Maestro, kadang-kadang kita juga tidak, mungkin kita menghadapinya mungkin tidak seperti Daud ya. Atau mungkin juga ada yang lebih seperti Daud ya, raksasa yang besar, Goliat yang tinggi besar, masalah yang begitu menggunung, masalah yang sulit dihadapi. Tetapi Sobat Maestro, tentu setiap kita pernah menerima mujizat Allah pada masa lampau. Tetapi mungkin kita khawatir ketika menghadapi masalah baru. Padahal kita seharusnya percaya bahwa Tuhan adalah Immanuel yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Sobat Maestro, ingatlah 2 Korintus 1 ayat 10 dikatakan, dari kematian yang begitu ngeri ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Sobat Maestro, kalau hari ini Tuhan sudah menolong kita, Dia juga akan menolong kita lagi sampai selama-lamanya. Kalau dulu kita pernah ditolong oleh Tuhan dengan masalah-masalah yang sulit, kalau saat ini kita menghadapi masalah yang lebih sulit, Tuhan juga akan beserta kita. Dia pun akan menolong kita.
Itulah kenangan manis, koleksi kasih Allah yang harus kita ingat. Peringatan atau tugu peringatan yang harus kita ingat dari Tuhan lewat apa yang kita pernah alami di masa-masa lalu. Dan ketika kita harus menghadapi hari ini, bahkan masa depan yang mungkin begitu lebih sulit lagi, ingatlah kebaikan Tuhan. Ingatlah kenangan manis bersama Tuhan yang menolong kehidupan kita. Selalu ingat Sobat Maestro kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat 1-5 saya akan bacakan saja, demikian bunyinya. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, dan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Sobat Maestro, setiap dari kita pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan, bukan? Jangan pernah melupakan pertolongan Tuhan. Ingatlah selalu kasih setia Tuhan ketika kita menghadapi tantangan baru. Maka kita akan memiliki pengalaman indah kembali bersama dengan Tuhan. Jadi jangan menghitung masalah-masalahnya yang kita hadapi, tetapi hitunglah kebaikan-kebaikan dan berkat Tuhan serta pertolongannya kepada kita. Itulah yang harus kita ingat. Dengan demikian, kita akan memiliki hati yang selalu bersyukur, Sobat Maestro. Iman kita pun akan semakin dikuatkan. Oleh sebab itu penting sekali untuk mengingat kebaikan Tuhan. Mungkin boleh dicatat di dalam secari kertas kebaikan Tuhan apa yang kita alami. Lalu mungkin kita tempel di mana tempat kita mengingat, apakah itu mungkin ibu-ibu taruh di dapur ya, atau mungkin bapak-bapak taruh di tempat kerja. Ingat bahwa secari kertas tentang kebaikan Tuhan itu sebagai koleksi kenangan manis kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong kita. Sehingga pada saat-saat mendatang ketika kita menghadapi masalah, kita ingat. Kita keluarkan koleksi kenangan manis bersama Tuhan. Bahwa Tuhan pernah menolong kita. Seperti Daud juga mengingat bagaimana kebaikan Tuhan menolong dia dari cakar singa dan cakar beruang. Demikian juga dengan kita. Lalu selanjutnya Sobat Maestro, Yosua 5 ayat 10-12 menyebutkan demikian. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu. Pada waktu petang di dataran Yeriko, lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yaitu roti yang tidak beragi dan bertih gandum. Pada hari itu juga, lalu berhentilah mana itu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Sobat Maestro, selama 40 tahun di padang gurun, orang Israel ini dipelihara Tuhan dengan mana dari surga yang dikirim Tuhan setiap pagi. Sesampainya di tanah Kanaan, mana juga berhenti turun. Berhentinya mana yang sudah diberikan Tuhan selama 40 tahun memiliki dua makna, yaitu yang pertama bahaya dan yang kedua kesempatan. Berhenti mananya yang diturunkan oleh Tuhan dapat dimaknai sebagai bahaya atau celaka. Tetapi peristiwa ini dapat juga dimaknai sebagai kesempatan, yaitu kesempatan untuk mendorong orang Israel supaya rajin bekerja dan rajin bercocok tanam. Mereka tetap dipelihara oleh Allah, tetapi dengan cara lain, yaitu dari hasil mereka bekerja dan bercocok tanam di tanah Kanaan. Ada perbedaan antara mana dan hasil mereka bercocok tanam, yaitu ada sistem menabur dan menuai. Ketika mereka masih mendapatkan mana dari surga, setiap keluarga harus mendapatkan dan mengumpulkan mana secukupnya untuk satu hari. Mana itu tidak boleh disisakan atau disimpan karena akan berbau busuk. Tetapi ketika mereka mulai menabur benih, mereka bisa mendapatkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, sampai 100 kali lipat ganda. Jadi Sobat Maestro, berhentinya mana yang diturunkan dari surga itu merupakan kesempatan Allah untuk mengubah hidup kecukupan menjadi sebuah hidup kelimpahan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6-8 dikatakan, camkanlah ini
Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sobat Maestro, Allah selalu memelihara kita setiap saat, juga di dalam masa-masa sulit. Bahkan ketika kita bersedia belajar menabur saat sukar, Allah akan melipat gandakan hasil yang Tuhan percayakan kepada kita. Kejadian 26 ayat 1 mengatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Dan ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Sobat Maestro, rupanya pada zaman dahulu itu sudah ada masa-masa kelaparan. Tapi dalam masa kelaparan itu Allah selalu memelihara. Allah memelihara bangsanya. Kemudian dalam ayat 12 dan 13 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Semakin lama ia menjadi sangat kaya. Sobat Maestro, kunci untuk kita tetap bisa bertahan di dalam mengalami kesulitan, kita tetap bisa maju dan berkemenangan, mengalami mujizat penggandaan saat kita dalam keadaan sulit adalah menabur di ladang Tuhan. Ya Sobat Maestro, kita belajar untuk kita berbagi menabur. Jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Menabur berkat, menabur kesaksian. Sobat Maestro, kalau kita mengalami pertolongan Tuhan, kita boleh cerita untuk menjadi sebuah kesaksian dan itu menabur. Kalau kita punya berkat lebih, belajarlah untuk kita bisa berbagi, untuk peduli dan menabur. Bahkan dalam kekurangan, kita bisa tetap menabur Sobat Maestro dengan keadaan kita. Walaupun tidak banyak, walaupun sedikit, tetapi kita belajar untuk berbagi. Jadi Sobat Maestro, di tengah masa sukar yang sedang kita alami, kita tetap bisa kuat, bisa tetap tegar, mengalami kelimpahan dari Allah, mengalami berkat dari Allah. Diingatkan Sobat Maestro, ada 3 kunci. Belajarlah untuk kita bisa menghadapi tantangan dengan iman. Melangkah dan bekerja bersama dengan Tuhan dengan iman. Lalu ingatlah dengan kenangan manis atau peringatan kebaikan yang dari Tuhan. Dan jangan lupa kita menabur karena kita akan menuai. Apapun kesukaran kita yang kita alami, sebesar apapun, percayalah bahwa kasih Allah senantiasa memelihara kita. Kita renungkan bersama-sama. Burung jatuh atau sehelai rambut
Biarlah setiap kita boleh mengalami kemenangan di dalam kehidupan ini lewat masalah, lewat tantangan, lewat kesulitan apapun juga. Kita boleh menghadapi setiap tantangan dengan iman karena ada kasih Allah yang selalu menyertai kita. Biarlah kita mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan menjadi sebuah peringatan kenangan manis yang bisa kita koleksi dan kita keluarkan pada saat kita sedang lemah. Mengingat kebaikan Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menolong kita sekalian. Dan ingatlah, setelah itu jangan disimpan sendiri. Taburkan itu menjadi sebuah benih yang menjadi berkat untuk kita tuai kembali. Tuhan akan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami diingatkan kembali bagaimana kami tetap tegar di tengah kesulitan karena Tuhan yang akan menolong kami. Biarlah kami boleh belajar berani melangkah dengan iman. Kami juga belajar untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan sehingga itu menjadi sebuah kekuatan baru untuk kami maju terus. Terima kasih Tuhan. Biarlah dengan semua yang sudah kami alami, kami tidak simpan sendiri. Taburkan menjadi sebuah kesaksian hidup. Kami mau taburkan berkat supaya itu juga boleh menolong banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini Engkau sudah memberkati kami, memimpin kami, menolong kami. Kami percaya karena kasih Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kami. Terpujilah Engkau Allah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memohon bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, saya percaya setiap Sobat Maestro diberkati oleh renungan firman Tuhan saat ini dan diberi kekuatan baru. Kita akan melangkah terus dalam kehidupan ini. Dan baiklah Sobat Maestro, dari Geraha Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Mitzi Anggriani akan segera undur diri. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita sekalian.